Shalom, kita perlu ketahui bahwa rencana dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan memberikan kita kehidupan yang lebih baik, yang lebih indah. Rancangan Tuhan memberikan kita kedekatan dengan Dia, supaya kita mengerti kehendaknya yang sempurna. Kalau kita merancangkan sesuatu, ya contoh kita menjahit baju atau celana, gaun, ya di tukang-tukang jahit, tailor, ya itu pasti kita maunya seperti ini dan kita maunya seperti ini, modelnya seperti ini. Nah nanti tukang jahit itu baru mengukur dan dibuatnya menjadi pakaian. Nah begitu pula dengan gedung-gedung, baik itu rumah maupun itu gedung perkantoran yang kita rencanakan, ya kita mau kamarnya seperti ini, ya garasinya seperti ini, ruang tamunya seperti ini, dapurnya seperti ini. Pasti kita sudah merencanakan atau merancangkan. Nah setelah itu baru kita menyerahkan kepada kontraktor yang membangun rumah atau gedung yang kita ingini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada ayat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mungkin firman Tuhan ini sering kita mendengar di gereja, di persekutuan doa, di kul, di komsel, dan lain sebagainya. Tapi izinkan hari ini saya membacanya kembali untuk Bapak Ibu. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan merencanakan kita, merancangkan segala kehidupan kita. Ya, itu adalah yang terbaik. Bahkan firman Tuhan katakan, Dia sudah menenung kita sejak dalam kandungan ibu kita, merencanakan sesuatu. Nah, kalau kita mengetahui rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, maka hidup kita harus benar-benar bersyukur bahwa setiap rancangan Tuhan tidak pernah gagal, bahwa setiap rancangan Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan menepati janji-janjinya. Kalau engkau dalam permasalahan sakit penyakitmu, engkau dalam permasalahan keuangan, engkau dalam permasalahan kehidupan, rumah tangga, anak, istri, suami, apapun, percayakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka rancangan Tuhan akan gagal. Izinkanlah Tuhan membangun kembali kita. Menjadi puing-puing yang dibangun kembali, yang kokoh, yang kuat. Pondasi yang kuat. Kalau kita tahu rancangan Tuhan dan rencana Tuhan yang terbaik untuk kita dan keluarga. Yang pertama, setiap hari kita mengucap syukur tentang kebaikan Tuhan. Artinya, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Buat hari ini, aku diberikan nafas kehidupan. Diberikan kesehatan. Yang kedua, kita tahu segala apapun Tuhan merencanakan yang indah, yang luar biasa di atas kita. Kalau kita tahu kehendak Tuhan, waktu yang tepat untuk Dia bekerja untuk kita, untuk Dia sembuhkan kita, untuk Dia memberikan kita berkat-berkatnya, memberikan kita suatu jalan keluar. Jangan engkau berkata, aku sudah seperti ini, umurku sudah di atas 50. Mana mungkin Tuhan memberikan rencana rancangan yang indah? Mana mungkin Tuhan memberkati aku? Dengar baik, Tuhan kalau sudah merancangkan sesuatu yang terbaik, Dia tahu di atas kehidupan kita. Dia tidak melihat umur kita berapa. Banyak yang saya temui, orang-orang yang di atas 50 tahun, bahkan sudah 60 tahun diberkati Tuhan. Karena yang pertama dia mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua dia tahu didikan Tuhan untuk dia apa.
Ayub mengatakan, tidak ada satu rencanamu yang gagal. Ayub tahu rencana Tuhan yang terbaik untuk dia. Walaupun diberikan permasalahan, sakit penyakit, harta benda nggak ada, anaknya diambil. Tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Keadaanmu apa? Situasimu apa? Kondisimu apa? Percayakan kepada Tuhan. Katakan setiap hari, aku percaya ya Tuhan, bahwa rencanamu dan rancanganmu tidak pernah gagal. Aku percaya Allah yang sanggup mampu melakukan perkara yang besar di atas kehidupanku, di atas sakit penyakitku, di atas ekonomiku, di atas rumah tangga. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, jangan engkau membawanya sendiri. Kekhawatiran sehari cukuplah sehari. Jangan menjadi pikiran. Ya, kalau engkau banyak pikiran, engkau tidak berdoa. Kalau engkau banyak pikiran, engkau tidak akan membaca firman. Nah, oleh sebab itu hidupi kehidupanmu dengan doa. Yang kedua dengan firman. Firman ini harus kita baca, kita mengerti. Karena disitulah firman Tuhan memberikan kita tuntunan, arahan, supaya kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Jangan berkata seperti ini. Orang yang tidak mengenal Tuhan, kenapa diberkati? Saya yang sudah mengenal Tuhan, bahkan sudah doa puasa, ya, bahkan sudah melakukan ini, kegiatan ini, melayani. Kenapa saya tidak diberkati? Jangan berkata seperti itu. Tuhan sedang menyusun kehidupan kita. Nanti engkau tahu bahwa segala sesuatunya Tuhan berdaulat di atas kehidupan kita. Jangan nyerah. Jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi andalkanlah kekuatan daripada Tuhan. Kalau engkau diberikan kekuatan kepada Tuhan, maka engkau cakap menanggung setiap perkara apapun. Kuk apapun, masalah apapun. Tidak ada sesuatu yang tidak dibereskan Tuhan. Asal engkau dekat kepada Tuhan. Tahu rencana Tuhan. Tahu rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.